Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Nanda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun fokus kita pada hari ini masuk ke kompetensi dasar yang kelima, yaitu merencanakan rangkaian filter. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian filter? Apa saja jenis-jenis dari rangkaian filter dan bagaimana cara menerapkan rangkaian filter dalam rangkaian elektronika. Untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian dari rangkaian filter. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui macam-macam dari rangkaian filter. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui konfigurasi masing-masing rangkaian filter. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu mensimulasikan atau membuat rangkaian filter. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian dari rangkaian filter. Nah, rangkaian filter ini adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Jadi sesuai dengan kata filter, yaitu saringan atau menyaring. Jadi ada frekuensi tertentu yang akan disaring kemudian dilewatkan. Secara garis besar, rangkaian filter ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan rangkaian pasif filter, yaitu rangkaian filter yang dibangun dengan komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Ini biasa disingkat juga dengan RLC. Kemudian yang kedua, yaitu rangkaian filter aktif filter. Yaitu rangkaian yang dibangun dengan komponen aktif. Apa contoh dari komponen aktif tersebut? Yaitu operational amplifier dan transistor. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen operational amplifier dan transistor. Di mana kedua komponen ini ternyata selain digunakan sebagai penguat, juga bisa digunakan pada rangkaian filter. Nah, pengelompokan filter berdasarkan respon atau tanggapan frekuensi dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan low pass filter, yaitu filter lolos rendah, jadi hanya frekuensi rendah yang akan dilewatkan pada bagian ini. Kemudian yang kedua, high pass filter, filter lolos tinggi, di mana yang akan dilewatkan nanti frekuensi tinggi. Kemudian yang ketiga, band pass filter atau filter lolos rentang, dimana nanti pada filter ini frekuensi yang akan dilewatkan hanya pada rentang tertentu. Ada rentang terendah, ada rentang tertingginya. Kemudian yang keempat, band stop filter, yaitu filter tolak rentang, dimana nanti akan ada frekuensi yang ditolak, ya, akan ada frekuensi yang ditolak atau di reject. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah rangkaian yang mampu menghasilkan masing-masing jenis rangkaian frekuensi low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita lihat pada gambar ini. Jadi pada rangkaian yang pertama ini adalah low pass filter. Pada rangkaian yang diarsir di sini, ya, ini adalah batas ke wilayah frekuensi tertinggi. Jadi yang akan dilewatkan nanti adalah wilayah yang diarsir ini. Ini disebut dengan low pass filter. Kemudian yang kedua yaitu high pass filter. Nah, ini adalah batas ke wilayah frekuensi rendah. Ini adalah wilayah frekuensi rendah, dan ini adalah yang diarsir ini adalah frekuensi tinggi. Dan inilah yang nanti akan dilewatkan. Jadi high pass filter ini adalah kebalikan dari low pass filter. Kemudian yang ketiga, band pass filter. Jadi pada band pass filter ini ada batas terendah, ya. Kemudian ada batas tertinggi. Dan inilah nanti yang akan dilewatkan pada wilayah yang diarsir. Dan yang terakhir yaitu band reject filter. Nah, pada band reject filter ini adalah perpaduan antara low pass filter itu pada wilayah ini dengan high pass filter, di mana nanti ini pada wilayah tengah ini adalah sinyal yang nanti akan di reject atau di block. Nah, ini adalah karakteristik nyata dari sebuah rangkaian filter, di mana pada karakteristik yang pertama kita lihat ini adalah karakteristik dari sebuah low pass filter.
Di mana pada garis menurun ini adalah wilayah transition band. Di mana batas dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, pada high pass filter kita lihat pada transition band-nya ada garis menaiknya, itu kebalikan dari low pass filter tadi. Dan inilah yang wilayah yang diarsir ini nantinya frekuensi yang akan dilewatkan. Kemudian yang ketiga ada band pass filter. Ya. Band pass filter ini juga merupakan gabungan antara low pass filter dengan high pass filter. Ya. Dimana di sini kita lihat ini adalah batas pada frekuensi rendah dan ini adalah batas pada frekuensi tinggi. Jadi yang akan dilewatkan nanti hanya wilayah yang diarsir saja. Kemudian yang keempat, ini band reject filter. Juga merupakan gabungan antara low pass filter dengan high pass filter. Ya. Mana nanti kita lihat di sini, pada bagian tengah ini adalah sinyal yang diblok atau yang di reject. Jadi yang dilewatkan hanya pada bagian ini low pass filternya, kemudian ini high pass filter. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konfigurasi dari rangkaian filter yang bisa menghasilkan keempat jenis frekuensi tadi. Yang pertama kita bahas dari low pass filter terlebih dahulu. Jadi low pass filter ini adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Nah, kita fokuskan pada gambar di sini. Ini adalah rangkaian filter, low pass filter. Kemudian dari input nanti kita lihat di sini ada frekuensi tinggi, kemudian yang kedua ada frekuensi rendah. Nah, perbedaan antara frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah, jadi semakin tinggi kerapatan gelombang dari sebuah sinyal, maka semakin tinggi frekuensinya. Ya. Jadi yang dilewatkan di sini hanya frekuensi rendah. Ya. Di sini yang dilewatkan adalah frekuensi rendah. Ada rangkaian low pass filter. Nah, bagaimana cara membentuk atau cara membuat rangkaian yang bisa menghasilkan frekuensi rendah? Yang pertama yaitu dengan menggunakan konfigurasi low pass RC filter. Jadi RC ini adalah dengan memanfaatkan komponen resistor dengan kapasitor. Nah, kita fokuskan ke gambar rangkaian, di mana kita mengetahui bahwa sifat dasar sebuah kapasitor adalah menyimpan muatan listrik, sehingga yang dilewatkan itu adalah sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, kita lihat pada bagian input masuk sinyal frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, kemudian frekuensi tinggi nanti akan dilewatkan ke bagian kapasitor. Sehingga nanti yang keluar pada resistor adalah sinyal dengan frekuensi rendah yang masuk ke bagian output. Itulah kenapa karakteristik sebuah low pass filter seperti ini, yaitu hanya frekuensi rendah yang dilewatkan, itu pada bagian ini. Bagaimana cara menghitung nilai frekuensi yang dihasilkan oleh low pass filter secara manual? Kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu F atau frekuensi sama dengan 1 dibagi 2 pi RC. Pi ini ada nilainya adalah 22/7 atau kalau kita kalkulasikan sebanding dengan 3,14. Kemudian R ini adalah nilai tahanan dan C ini adalah nilai kapasitornya. Nah, sebagai contoh, apabila diperoleh nilai frekuensinya dari hasil perhitungan ini adalah 1 kHz, maka nanti yang frekuensi yang akan dilewatkan di bawah dari 1 kHz. Ya. Di bawah dari nilai 1 kHz ini. Semoga bisa dipahami. Jika kurang paham, nanti bisa dibaca kembali di materi yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, kita dapat membuat atau mengkonfigurasikan low pass RL filter ya, untuk menghasilkan sinyal frekuensi rendah, di mana nanti kita memanfaatkan konfigurasi antara tahanan dengan induktor. Oke, kita fokuskan ke gambar rangkaian di sini. Jadi pada bagian input ini nanti akan ada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, pada bagian ini, pada bagian induktor, sinyal frekuensi tinggi nanti akan diblok pada bagian induktor. Sehingga yang keluar pada bagian induktor ini, adalah sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, di sini nanti pada titik ini ada dua jalur. Yang pertama melewati tahanan atau melewati R, kemudian yang kedua melewati langsung ke output. Nah, pada jalur yang pertama,
sinyal tidak akan mampu melewati R ya. Karena di sini ada nilai resistansinya. Nah, ada nilai tahanannya. Sehingga alternatif lainnya adalah langsung melewati output. Itulah kenapa rangkaian dengan konfigurasi ini mampu menghasilkan sinyal rendah yang terlihat pada karakteristiknya seperti ini. Dan bagaimana cara menghitung nilai frekuensinya secara manual? Kita dapat memanfaatkan persamaan yaitu R, nilai tahanan, kemudian dibagi dengan 2πL, di mana L ini adalah nilai induktansinya. Oke, yang kedua yaitu high pass filter. Di mana high pass filter ini adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Jadi kebalikan dari low pass filter. Nah, di sini kita lihat pada gambar ini. Ini adalah rangkaian high pass filter, di mana nanti dari input yang masuk ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Dan sinyal frekuensi rendah nanti akan diblok. Sehingga yang dilewatkan adalah sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, bagaimana sih cara membuat rangkaian yang menghasilkan sinyal dengan frekuensi tinggi? Yang pertama, kita bisa membuat konfigurasi high pass RC filter, di mana komponen yang kita gunakan adalah perpaduan antara nilai resistansi dan kapasitor. Nah, ini adalah kebalikan tadi dari low pass filter. Jadi, kapasitor kita tempatkan pada bagian input, di mana di sini nanti akan ada frekuensi tinggi pada bagian input, ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Frekuensi rendah pada bagian ini, pada bagian kapasitor akan diblok. Kita sama-sama tadi sudah mengetahui bahwa pada sebuah kapasitor akan selalu dilewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Ya. Sehingga sinyal frekuensi tinggi keluar dari kapasitor dan ada dua alternatif seperti yang tadi ya. Sehingga alternatif terakhir yaitu menempuh ini jalur ini. Karena di sini ada tahanan, sehingga sinyal frekuensi tinggi langsung menuju output. Itulah kenapa karakteristiknya seperti ini ya. Jadi ini adalah sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, bagaimana cara menghitung nilai frekuensinya? Sama halnya dengan yang tadi, yaitu dengan rumus atau persamaan F atau nilai frekuensi sama dengan 1 dibagi 2πRC. Nah, jika nanti nilai frekuensinya dari persamaan ini diperoleh sebesar 1 kHz, maka nanti nilai frekuensi yang akan dilewatkan adalah di atas dari 1 kHz itu. Jadi 1 kHz itu adalah batas terendahnya frekuensi yang akan dilewatkan. Nah, ini kebalikan dari low pass filter. Nah, nanti kalau ragu silakan belajar kembali. Kemudian untuk membentuk rangkaian untuk menghasilkan frekuensi tinggi, kita dapat menggunakan konfigurasi high pass RL filter, yaitu dengan memanfaatkan komponen perpaduan resistor dan induktor. Nah, kita lihat di sini, kita langsung fokuskan ke gambar rangkaian. Nah, di sini pada bagian input nanti sinyal frekuensi tinggi atau sinyal kita mulai dari sinyal frekuensi rendah dulu. Sinyal frekuensi rendah nanti akan masuk ke bagian induktor ya. Sehingga sinyal frekuensi tinggi akan melewati output ya. Sinyal frekuensi tinggi akan langsung melewati output. Itulah kenapa karakteristiknya seperti ini. Jadi yang dilewatkan adalah frekuensi tinggi. Bagaimana cara menghitung nilai frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian itu? Kita dapat menghitung secara manual seperti ini, di mana nilai frekuensi sama dengan R dibagi dengan 2πL. Yang ketiga yaitu band pass filter. Yang disebut dengan band pass filter ini adalah sebuah rangkaian filter di mana frekuensi yang dihasilkan nanti akan memiliki rentang tertentu. Ada nilai terendahnya dan ada nilai tertingginya. Nah, bagaimana cara membuat sebuah rangkaian yang bisa menghasilkan band pass filter, yaitu dengan konfigurasi seperti ini, yaitu perpaduan antara low pass filter dan high pass filter. Nah, pada bagian yang pertama ya, kita fokuskan di sini. Ada masuk dari input pada rangkaian yang pertama, ini adalah high pass filter. Ini rangkaian high pass filter dan kurva yang dihasilkan adalah bagian ini. Nah, pada rangkaian yang kedua ya, ini adalah low pass filter. Dan kurva yang dihasilkan adalah bagian ini.
Itulah kenapa rangkaian ini menghasilkan bandwidth tertentu ya. Dan bagian dalam inilah yang nanti akan dilanjutkan. Frekuensi yang di dalam ini yang nanti akan diteruskan. Nah, bagaimana cara menghitung nilai frekuensi yang dihasilkan? Kita dapat mencarinya dengan persamaan. Yang pertama kita hitung dari frekuensi low pass filternya. Dimana tadi ada dua konfigurasi ya. Di situ ada perpaduan antara low pass filter dan high pass filter. Yang pertama kita cari dari nilai low pass filternya. Kemudian yang kedua kita cari dari nilai high pass filternya. Sehingga nanti diperoleh rentang tertentu. Itu rentang terendah dan rentang tertinggi yang akan dilewatkan. Dan yang terakhir yaitu band stop filter. Nah, dikatakan dengan band stop filter ini nanti akan ada sinyal yang di reject atau yang di block pada bagian tengahnya. Nah, di sini kita lihat inilah bagian yang di reject tersebut ya. Jadi ini adalah low pass filter, kemudian ini adalah high pass filter. Nah, bagian yang akan dilewatkan adalah bagian pass band ini. Ini adalah frekuensi yang nantinya akan dilewatkan. Nah, konfigurasi rangkaiannya sama dengan band pass filter dengan memanfaatkan rangkaian low pass filter. Jadi ini adalah rangkaian low pass filter dan ini adalah rangkaian high pass filter. Kita dapat membuat rangkaian band stop filter. Dan kurva yang dihasilkan seperti ini. Oke. Nah, cara menghitung nilai frekuensinya kita dapat menghitung dari nilai yang tadi seperti band pass filter, kita hitung dari nilai low pass filternya, kemudian juga yang kedua kita hitung dari nilai high pass filternya, sehingga nanti kita akan mengetahui rentang sinyal yang di reject ya, atau rentang sinyal yang nanti akan diteruskan. Oke, inilah sedikit pembahasan kita tentang rangkaian filter. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan langsung pada bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak video ini dan terima kasih telah meluangkan kuota untuk menonton. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.